Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria. Kali ini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka dari 3 buku tersebut. Yang pertama, dengan judul Pengantar Manajemen. Yang kedua, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, Kepemimpinan Efektif. Presentasi ini untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Bahasa Indonesia kelas MJ 403 dengan NIM 2202010101999 Universitas Cyber Asia. Tinjauan pustaka buku pengantar manajemen. Karya Roni Anjar Aditama, Sarjana SOS MM, adalah sebuah buku yang menyajikan konsep-konsep dasar manajemen yang sangat penting bagi para mahasiswa, akademis, maupun praktisi di bidang manajemen. Buku ini menawarkan pandangan yang berkomprehensif dan sistematis tentang berbagai aspek manajemen yang dapat membantu pembaca memahami dasar-dasar pengelolaan organisasi secara efektif. Buku ini terbagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dan mendalam. Setiap bab dirancang untuk memberikan wawasan yang jelas dan mudah dipahami tentang topik-topik penting dalam manajemen. Berikut adalah beberapa poin penting dari buku ini. Bab ini membahas definisi manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan pentingnya manajemen dalam organisasi modern. Keunggulan buku ini yang pertama, bahasa yang mudah dipahami. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca dan berbagai latar belakang. Yang kedua, contoh kasus nyata. Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh kasus nyata yang membantu pembaca memahami aplikasi konsep-konsep manajemen dalam situasi nyata. Yang ketiga, diagram dan tabel. Penggunaan diagram dan tabel yang informatif membuat materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diingat. Kelemahan buku ini yang pertama, keterbatasan pada topik tertentu. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini kurang mendalam dalam pembahasan topik tertentu. Penulis lebih fokus pada pemberian gambaran umum daripada pembahasan yang mendalam. Yang kedua, referensi terbatas. Meskipun buku ini sangat informatif, referensi yang digunakan mungkin perlu diperbaharui untuk mencakup penelitian dan perkembangan terbaru dalam bidang manajemen. Buku yang kedua berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengarangnya Dr. Nyoto, Sarjana Ekonomi MM. Merupakan buku ajar yang membahas tentang konsep teori dan praktis konsep secara komprehensif. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa program studi manajemen dan bisnis serta praktisi MSDM yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang ini. Metodologi penulisan buku. Buku ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku jurnal, ilmiah, dan artikel online data tersebut. Kemudian dianalisis dan disintesis untuk menghasilkan buku ini. Struktur buku disusun secara sistematis dengan membagi materi menjadi beberapa bab antara lain konsep dasar manajemen sumber daya manusia, perencanaan dalam organisasi sumber daya manusia, pengkajian dan kompensasi, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, penilaian kinerja dan promosi jabatan, hubungan tenaga kerja, manajemen kinerja organisasi, masa depan manajemen sumber daya manusia. Keunggulan buku ini yang pertama, komprehensif. Buku ini membahas berbagai aspek MSDM secara menyeluruh, mulai dari perencanaan dan pengorganisasian MSDM hingga pengembangan dan kompensasi karyawan. Yang kedua, mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan. Yang ketiga, terstruktur. Buku ini disusun secara terstruktur dan sistematis sehingga
memudahkan pembaca untuk memahami materi yang disampaikan. Kelemahan dari buku ini yang pertama, kurang membahas studi kasus. Buku ini akan lebih menarik jika dilengkapi dengan studi kasus yang dapat membantu pembaca dalam memahami aplikasi teori MSDM di dunia nyata. Yang kedua, kurang membahas isu-isu global. Buku ini akan lebih lengkap jika membahas isu-isu global dalam MSDM seperti globalisasi tenaga kerja dan manajemen keragaman. Buku yang ketiga berjudul Kepemimpinan Efektif. Pengarangnya Husaini Usman. Buku Kepemimpinan Efektif merupakan buku yang membahas berbagai aspek penting dari kepemimpinan dalam organisasi. Buku ini menguraikan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang efektif, strategi membangun tim yang solid, dan cara meningkatkan kinerja melalui kepemimpinan yang bijaksana. Beberapa poin utama yang dibahas dari buku ini meliputi teori dan konsep kepemimpinan, termasuk gaya kepemimpinan yang berbeda dan bagaimana menerapkannya. Dalam situasi yang beragam, pentingnya berkomunikasi dalam kepemimpinan dan cara meningkatkan kemampuan komunikasi untuk memotivasi dan membimbing tim, teknik pengambilan keputusan yang efektif, dan cara menghadapi tantangan serta resiko dalam proses pengambilan keputusan dan strategi untuk pengembangan pribadi serta profesional bagi pemimpin serta anggota tim. Kelebihan dari buku Kepemimpinan Efektif, yang pertama, buku ini menyajikan penjelasan yang cukup detail mengenai berbagai teori dan konsep kepemimpinan. Buku ini juga menawarkan strategi praktis yang dapat diterapkan langsung dalam lingkungan kerja, membantu pembaca mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka secara nyata. Contoh, kasus dan studi yang relevan memudahkan pembaca untuk mengkaitkan konsep dengan situasi nyata, sehingga materi lebih mudah dipahami dan diterapkan. Tak hanya itu, penulis menekankan pentingnya pengembangan diri, memberikan pembaca motivasi dan panduan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Dalam menguraikan beberapa pendekatan yang komprehensif dan dikemas dalam bentuk yang praktis, pembuat sang penulis karya mendapat banyak pujian. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman tentang kepemimpinan baik di tingkat individu maupun organisasi. Kelemahan dari buku ini, bagi para pembaca yang masih awam, beberapa bagian masih terbilang terlalu teknis penyampaiannya atau sangat teoritis, sehingga perlu pembimbing yang terarah. Dan meskipun diberikan contoh kasus, beberapa pembaca mungkin menginginkan lebih banyak variasi dan kedalaman. Dari ketiga buku tersebut, saya memberikan nilai 7 dari 10 karena buku tersebut masih banyak kekurangan dan sulit untuk dipahami bagi para pembacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.